Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan bener, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman.
yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau 2 hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada 2 macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamama. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi, dia di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal pun gentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap, pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjala, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. 2 simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja.
Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air tapi sebenarnya api, menawarkan api tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru,
tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra,
kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Ngeri, nggak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya, cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah,
masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan, kenal hutan nggak? Nah. Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan, betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum, dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka
seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang
menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun.
Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, la baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti.
cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka sakor mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Karena rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka sakor. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga penghulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat.
Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridhonya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, 5 di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa, membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh, dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi.
manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu hanya memukul, memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi, pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu, yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita kakak beradik minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. Kamu sedang apa di sini? Kami sebenarnya ingin mengambil air. Kenapa tidak ikut berdesak-desakan? Itulah soalnya. Mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air. Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita nggak pakai berdesak-desakan. Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek. Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih. Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama, kata Nabi Musa. Sudah, sini saya tolongin. Diambil lembernya, Nabi Musa ikut berdesakan.
Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sodorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah, kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah, berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda. Inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, nggak ada yang bantuin gembala. Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja, gimana Pak? Ya terserah kamulah. Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama lembah tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni
Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi solat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana solat di zaman Nabi Musa, bagaimana solat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana solat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, solat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon solat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja.
Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi. Hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Isyrah li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih nggak mempan juga, habis deh urusan. Jadi ada tahapan sesuai dengan
kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu, gedean dikit bubur, gedean lagi nasi uleg dah. Udah gede betul nasi, udah gede banget jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun, Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut, gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu, kan aku yang nyelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis,
Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali nggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalah pengertian. Oleh sebab itu, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, nggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya nggak enak didengar. Makan dah sikat abisin deh, gue tau lu lapar, abisin deh. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita nggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam, rasanya baru 5 menit, baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qauli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi nggak dak-dikduk, nggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihissalam, waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, nggak bisa sendirian. Nggak, bagaimanapun hebatnya kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain.
Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri, saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya, tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini, tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditublaskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Lihatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang sihir saya? Insya Allah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa, dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga, tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena.
Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju kecebur, mundur kepergok musuh, nggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita. Ketemu hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memutihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya,
Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat, saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit dah, kumis mbaplang dah, bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini. Kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lu bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lu. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kanyu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampaikan, percaya syukur kagak, udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun, banyak halangan, tentangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak, mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit,
bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu Merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya bersudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara, sulit, apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah jangan ah. Itu sebabnya Ishrah li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap, itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegimitir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah,
selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama. Ini jalan Allah, mari ikuti. Itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekedar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya tuh orang kan gua ajak baik-baik nyuruh sembahyang, apa gua dimusuhin. dipikirin kurus dah, ampok gaya dah. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai, tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya peringatkan, ya Allah sudah saya sampaikan, ya Allah sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan ya Allah. Di sana kelapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS, termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat, mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi nggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat dah. Udah dipatri, udah nggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yaraul azabal alim. Rasanya mereka memang nggak bakalan mau beriman kalau belum melihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.